Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin, mahasiswa semester 2 Universitas Lama Papelonro, jurusan Teknik Informatika. Ini merupakan tugas akhir saya di mata kuliah pemrograman terstruktur yang diberikan oleh dosen Andi Zulkifli Eskom Mkom. Baik, kesempatan kali ini saya akan membuat suatu program menggunakan Deep C++, yaitu program Sweetcase. Sebelum saya lanjut ke video pembuatannya, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu Sweetcase. Sweetcase merupakan salah satu jenis percabangan selain if-else yang dapat kita gunakan di bahasa pemrograman C++. Cara kerjanya sederhana. Sebuah nilai akan dibandingkan dengan setiap nilai yang sama bernilai true. Maka pernyataan pada case tersebut yang akan dijalankan. Apabila setiap case bernilai false atau error, maka pernyataan default yang akan dikerjakan. Kita langsung saja ke video pembuatannya. Baik teman-teman, RAM-nya sudah jadi. Pertama-tama saya coba jelaskan include stream. Include stream adalah kelas input output di C++. Jadi di sini saya mencoba menggunakan stream. Sedangkan yang kedua, include studio. TTH adalah file holder di pustaka standar C yang sering digunakan untuk masukan dan keluaran. Stream digunakan ketika kita pakai std_cout dan cin. Kemudian include studio kita gunakan ketika kita memakai printf dan scanf. Using namespace adalah perintah yang mengimpor semua informasi dan objek yang terdapat di namespace std ke dalam kode kita. Di sini integer main. Tipe data karakter, OP ini operator. Kita input nomor 1, nomor 2, hasil. Nomor 1, nomor 2, dan hasil ini akan kita input nanti ke dalam Sweetcase ini. Seperti ini.
kita masukkan print, masukkan angka nomor 1, kemudian scan, dan %D ini digunakan untuk menampilkan nilai angka dan bilangan desimal. Jadi kita menggunakan %D. Dan selanjutnya yang nomor 2 ini kita print, masukkan angka nomor 2, kemudian hasil di sini saya menggunakan cout karena menggunakan iostream. Kita juga bisa menggunakan printf di sini, namun include iostreamnya kita hapus karena di sini nanti saya akan perbaiki. Nanti kita hanya menggunakan include studio.h saja. Ini switch OP, switch operator, case. Pada case ini kita dapat membuat blok sebanyak yang diinginkan dalam blok switch. Pada menu value kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel. Kemudian break ini digunakan untuk setiap case. Setiap case ini harus diakhiri dengan break. Tujuannya, pemberian break ini bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat case terpenuhi. Kecuali pada default kita tidak menggunakan break karena ini merupakan bagian akhir. Habis itu default ini akan ditampilkan nanti di hasil. Jika operator yang diinput tidak terdapat pada menu di atas, maka kita menampilkan error atau operatornya salah. Nanti saya akan perlihatkan. Sebelum saya perlihatkan hasilnya, saya ingin mengubah program ini sedikit. Di sini kita coba hapus include iostream. Kita menggunakan studio.h saja. Ketika kita menggunakan studio.h, maka ini diganti printf. Seperti ini. Kita salin. Kita menggunakan print seperti ini. Kita ubah pembagian jadi penjumlahan. Di sini masih menggunakan cout, jadi kita ganti juga menggunakan printf. Di sini kita ganti pengurangan. Dan di bagian perkalian coutnya juga kita ganti menjadi printf. Bagiannya kita ganti perkalian. Akan seperti ini. Misalkan kita mencoba program penjumlahan, terjadi kesalahannya. Kita kasih titik koma. Titik komanya tidak ada.
Maaf, terjadi kesalahan. Saya perbaiki sedikit. Misalkan kita mencoba untuk program penjumlahan, maka kita masukkan plus ya untuk penjumlahan, terus kita enter fungsi integer tadi, masukkan nomor 1, masukkan nomor 2, dan tampilkan hasil. Misalkan kita 5 tambah 5, maka hasilnya sama dengan 10. Seperti ini teman. Contoh pengurangan, kita masukkan tanda minus, enter, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Hasil pengurangan tersebut adalah sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita coba untuk perkalian. Kita input bintang, enter, kita coba 5 kali 7, hasilnya 35. Selanjutnya kita coba tampilkan program pembagian. Kita masukkan garis miring, kita enter, contohnya 20 dibagi 5, hasil pembagian tersebut adalah 4. Nah, selanjutnya untuk menampilkan default, keterangannya jika operator yang diinput tidak terdapat pada menu di atas, maka tampilkan print error. Contohnya seperti ini. Operator yang tersedia itu plus, minus, bintang, dan garis miring. Jadi ketika kita menginput huruf misalnya, terus kita enter, maka akan ditampilkan error atau operator salah, seperti itu. Kemudian kita akhiri return, maka program aplikasi kalkulator sederhana sudah jadi. Demikianlah program yang sempat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.